Meskipun saya tuh udah menjalani pola makan nabati selama 17 tahun terakhir, tapi jujur pas begitu tahu saya hamil, ada sedikit keraguan-keraguan gitu. Bisa nggak ya dari nutrisi 100% nabati, saya mencukupi kebutuhan gizi untuk saya dan anak saya? Ya keraguan-keraguan itu tuh ada dan timbul-timbul terus gitu. Jadi actually karena itu juga sebenarnya saya terpikir untuk mendokumentasikan proses kehamilan saya gitu dengan pola makan nabati, untuk nantinya kalau misalnya teman-teman ada yang punya keraguan yang sama, ketakutan yang sama, kita bisa berbagi. Hai, nama saya Helga. Saya tinggal di BSD bersama suami saya Max dan 3 anak bulu. Dan di bulan Juni kemarin kita baru tahu bahwa saya mengandung. Jadi kita sedang menjalani kehamilan bersama. Nama saya Dr. Larry Tumalun, Magister Gizi, spesialis gizi klinik. Kita lihat saya ini gitu ya, lihat orang lain, lihat orang ya dalam kondisi apapun dia, itu yang membentuknya itu adalah unsur nutrisi. Protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral. Kita ini adalah tersusun atas semua. Makanya tidak heran ada pepatah yang mengatakan kita adalah apa yang kita makan. Itu benar sekali. Sehingga kalau kita kaitkan dengan korelasi dengan kehamilan, jelas itu sangat berhubungan. Ada satu hal yang saya lihat belum banyak dilakukan, jarang, mungkin juga tidak ada gitu ya. Jadi kadang-kadang seorang ibu itu mempersiapkan kehamilan setelah dia tahu saya hamil. Sebenarnya itu terlambat. Ini hasil pemeriksaan komposisi tubuhnya untuk BMI itu masih normal, tapi sebenarnya BMI ini kita gunakan berat badan sebelum kehamilan. Dan memang juga normal kan. Nah, kemudian dari pemeriksaan komposisi tubuh ini ditemukan bahwa fat mass kemudian visceral fat itu berada dalam badannya. Jadi persiapan kehamilan itu adalah sebenarnya sejak paling nggak sejak menikah lah. Sejak menikah itu kita sudah harus menjaga tubuh kita itu tetap sehat, makan yang cukup ya, tidak berlebihan, tidak kekurangan, untuk mempersiapkan di masa kehamilan. Biasanya nanti sudah pregnates positif baru mulai menjaga makanan. Padahal di saat itu justru sudah terjadi peningkatan kebutuhan, karena dari satu sel dia kemudian akan menjadi sel janin yang jutaan sampai puluhan juta ya, sampai triliunan sel, itu kan butuh unsur nutrisi yang sangat banyak. Ya, kelebihan kalori, kelebihan karbohidrat, kelebihan lemak dan lain sebagainya. Maka yang paling gampang kita lihat adalah akan terjadi penimbunan jaringan lemak di dalam. Dan jaringan lemak yang berlebihan ini juga adalah jaringan yang sifatnya menghasilkan banyak sekali hormon, senyawa-senyawa kimia tertentu yang bisa menyebabkan seseorang itu berada pada satu kondisi yang disebut dengan kondisi inflamasi kronis, walaupun yang low grade ya. Jadi radang kronis tapi kadarnya rendah. Tetapi kalau ini berjalan terus menerus, maka orang tersebut akan memiliki risiko untuk mengalami berbagai penyulit kehamilan. Sebagai contoh, terjadinya preeklamsi ya di dalam kehamilan ya, terutama dekat-dekat mau melahirkan. Itu juga kan salah satu pemicunya adalah jaringan lemak yang berlebihan di dalam tubuh. Makanan nabati pun sendiri sebenarnya tidak bebas dari masalah-masalah senyawa-senyawa kimia tertentu yang mungkin bisa berpotensi bahaya pada manusia. Bisa saja. Tetapi yang pasti bahwa kadar di dalam bahan makanan nabati itu tidak setinggi pada makanan hewan. Yang kedua adalah, kalaupun dia ada, sebagai contoh mungkin pestisida. Kan kita sering mengaitkan pestisida itu dengan makanan nabati. Pestisida mungkin saja memang ada. Tetapi kalau kita termakan pestisida dari makanan nabati dan menimbulkan efek di dalam tubuh, maka paling tidak di makanan tumbuhan juga ada antinya. Kita punya antioksidan, vitamin, mineral yang bisa menetralisir efek buruk dari pestisida yang masuk dalam tubuh. Sementara kalau itu kita dapatkan dari makanan hewani, itu nggak ada antioksidannya, nggak ada seratnya yang mengurangi penyerapannya, nggak ada. Jangan lupa bahwa pestisida itu paling tinggi bukan di makanan nabati, itu ada di rantai makanan-makanan hewani, ikan dan terutama burung yang makan ikan, itu ada penelitiannya. Kalau kita menggunakan makanan-makanan yang berpotensi toksik, entah dari hewani yang diproses, termasuk makanan tumbuhan yang diproses, gula, tepung, minyak berlebihan, maka di dalam usus itu bisa terjadi masalah. Mungkin salah satu yang kita sering dengar yang disebut dengan leaky gut, di mana sambungan-sambungan sel-sel usus itu menjadi terpisah. Karena berbagai faktor sih, sebenarnya bukan hanya satu faktor. Tapi makanan tumbuhan itu akan mampu untuk
menetralisirnya, sehingga lebih bermanfaat sebenarnya menggunakan makanan yang berbasis tumbuhan untuk kesehatan dari saluran cerna yang menjadi pintu masuk berbagai unsur nutrisi untuk kesehatan ibu hamil dan janinnya. Jadi makanan nabati itu, plant-based diet itu sangat friendly untuk mikrobiota dari usus. Selain ke dokter Larry, kami juga berkonsultasi dengan dokter kandungan untuk memastikan kehamilanku berjalan dengan baik. Saya Ridwan, saya dokter kebidanan di Tembuni Birth Center. Saya sudah pernah ada beberapa kali menangani pasien dengan yang melakukan pola diet, pola nabati ya selama kehamilan. Seingat saya yang memang agak perlu ini adalah bahwa variasi dari makanannya memang harus betul-betul dijaga ya. Karena biasanya untuk meningkatkan kebutuhan dari nutrisi, karena kondisi saat kehamilan kan kondisi khusus di mana beberapa nutrisi itu memang jadi perlu lebih tinggi kebutuhannya, sehingga memang dietnya jadi jauh lebih diperhatikan sih. Beragamnya dan juga jumlahnya. Biasanya kita agak kesulitan untuk kenaikan berat badan ibunya dan juga untuk kenaikan berat badan bayinya sih. Ada satu lagi nih dok, ini concern mama saya terbesar. Jadi kan saya kan nggak makan ikan udah lama kan, dan sampai sekarang pun juga tidak mengkonsumsi ikan. Nah, omega 3, 6, 9-nya itu kira-kira bisa dicukupi dari apa? Kalau omega 9 sih nggak esensial. Oh, itu nggak esensial? Ya, dia bisa dihasilkan oleh tubuh. Oke. Yang esensial itu sih omega 3 dan omega 6. Omega 3 itu kita sering ada yang disebut EPA, DHA. Itu istilahnya omega 3 yang siap. Iya, itu yang mama saya bilang kualitasnya paling baik gitu loh. Sebenarnya kalau bilang kualitas baik nggak juga ya. Oh, Ceritanya dia siap pakai. siap pakai, oke. Jadi misalnya ini adalah kebutuhan. Kemudian datang yang sudah siap pakai, ya otomatis Cepat. cepat gitu kan. Masalahnya kalau lagi nggak ada kebutuhan, yang siap pakai itu datang, ya mubazir juga kan. Dan memang dari berbagai penelitian seperti itu yang terjadi. Omega 3 yang diberikan pada penyakit jantung, itu kan omega 3 juga dulu diberikan oleh sakit jantung ya. Bagus tuh hasilnya. Tapi kalau omega 3 itu diteruskan, padahal sakit jantungnya sebenarnya sudah itu nggak ada manfaatnya. Bahkan penggunaan omega 3 yang terlalu rutin tanpa indikasi yang jelas, risiko untuk mengalami beberapa penyakit. Laki-laki kanker prostat. Kalau dari tumbuhan itu bukan EPA dan DHA. Ya. Dari tumbuhan itu namanya ALA, Ya. ALA. Nah, dia akan dikonversi oleh tubuh sendiri untuk menjadi omega 3 siap pakai di dalam. Kalau perasa utuh, ya dia akan konversi. Kemarin ketemu dokter gizi yang cocok dan dia actually bilang, oh tenang aja kalau misalnya kamu untuk mendapatkan omega 3 dari pola makan nabati tuh yang penting konsumsi alpukat, chia seeds, flax seeds harian, dirotasi aja gitu. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Rumput laut setiap ada opsi atau misalnya es rumput laut itu pasti saya pesen gitu. Terus yang saya kemarin agak takut sebenarnya kalsium, karena katanya dokter kandungan saya tuh kebutuhan kalsium kita 1000 mg per hari. Terus mama saya nakut-nakutin juga, kalau kamu kurang kalsium nanti gigi kamu bisa bolong loh, karena nanti anaknya akan mengambil seluruh kalsium yang dibutuhkan ke tulang dan gigi kita gitu. Pada seorang yang vegan, karena kita meminimalisasi nutrisi atau senyawa-senyawa kimia yang berbahaya, maka jelas itu akan lebih menguntungkan bagi seorang ibu. Lagi pula dengan menggunakan makanan nabati, asal seperti yang tadi diatur dengan tepat, jumlahnya, kombinasinya, rasionya, jadwal makannya, itu semua akan menyebabkan usus manusia itu akan bekerja dalam keadaan yang optimal. Jadi yang membuat saya pingin bikin video ini tuh sebenarnya berbagi menjalankan pola makan nabati atau predominantly plant-based selama masa kehamilan, karena saat saya mencoba mencari informasi tentang nutrisi ibu hamil yang 100% nabati itu minim banget informasinya gitu. Jadi saya harus ya beli buku dari luar negeri, terus bahan-bahan yang direkomendasikan di buku nutrisi luar negeri kan tentunya lebih kayak bahan-bahan yang umum ada di western countries gitu kan. Sedangkan kita di Indonesia berarti apa nih yang bisa kita pakai gitu, bahan-bahan lokal gitu. Jadi pingin berbagi itu sih proses belajarnya dan proses implementasinya. Saya ingin menaikkan rasa percaya diri saat saya menjalankan gaya hidup ini di proses kehamilan gitu. Di video selanjutnya, kita akan melanjutkan perjalanan kehamilan di trimester kedua. Mana kegiatan makin sibuk, bagaimana cara menyiasatinya?